Halo sahabat semua. Selamat berjumpa kembali di channel CGS 18. Yuk langsung aja kita simak ceritanya. Sejak kematian Pak Dharma, rumah tua di ujung desa itu kembali dibuka. Rumah warisan yang puluhan tahun terkunci, berdebu, dan tak pernah berani dimasuki siapapun. Banyak warga percaya, rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan saksi perjanjian kelam keluarga Dharma di masa lalu. Raka, anak bungsu Pak Dharma, menjadi satu-satunya ahli waris. Ia tak percaya mitos. Baginya, rumah itu hanyalah aset berharga yang bisa dijual untuk mengubah hidupnya. Namun sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di dalam rumah, udara terasa berat, seolah dinding-dindingnya bernapas pelan. Di ruang tengah, Raka menemukan sebuah peti kayu hitam. Di atasnya terukir simbol aneh dan tulisan pudar, yang menerima, harus menanggung. Di dalam peti itu tersimpan sebilah keris tua berlumur noda hitam dan sebuah buku catatan kulit. Buku itu berisi catatan tangan Pak Dharma, tentang perjanjian dengan sesuatu yang disebut penunggu tanah. Demi kekayaan dan kejayaan keluarga, leluhur mereka menyerahkan tumbal setiap generasi. Raka menutup buku itu sambil tertawa kecil. Baginya, itu hanya cerita orang tua yang putus asa. Malam pertama, suara langkah terdengar dari loteng. Malam kedua, bayangan hitam berdiri di depan pintu kamarnya. Dan malam ketiga, Raka terbangun dengan keris itu berada di samping bantalnya, padahal ia menyimpannya kembali ke dalam peti. Desa mulai dilanda musibah. Ternak mati mendadak, sumur mengering, dan beberapa warga jatuh sakit tanpa sebab. Semua mata tertuju pada rumah warisan itu. Raka mulai membaca ulang buku catatan ayahnya. Di halaman terakhir tertulis dengan tinta merah, jika warisan ini ditolak, petaka akan datang pada satu keluarga. Jika diterima, satu jiwa harus dikorbankan. Saat itulah Raka menyadari kebenaran yang mengerikan, ayahnya meninggal tepat setelah menyerahkan warisan itu kepadanya. Malam berikutnya, rumah dipenuhi bau tanah basah. Sosok tinggi tanpa wajah muncul dari dinding, menagih janji yang belum dibayar. Raka berteriak, mencoba melarikan diri, namun pintu rumah terkunci sendiri. Keesokan paginya, rumah itu kembali tertutup rapat. Raka menghilang tanpa jejak. Dan anehnya, desa kembali tenang. Beberapa bulan kemudian, sebuah papan kayu baru terpasang di depan rumah, dijual, warisan keluarga Dharma. Petaka itu belum berakhir. Ia hanya menunggu pewaris berikutnya. Malam itu hujan turun tanpa henti. Petir menyambar tepat di atas rumah warisan keluarga Dharma, seolah menandai bahwa tempat itu kembali terbangun. Seorang pria bernama Hendra, calo tanah dari kota, datang bersama dua rekannya. Mereka tergiur harga murah dan mengabaikan peringatan warga desa. Rumah kosong cuma bikin takut orang kampung, ejeknya. Begitu pintu dibuka, bau anyir langsung menyergap. Lampu senter berkedip, dan udara di dalam terasa lebih dingin dari luar. Di ruang tengah, peti kayu hitam itu masih ada, namun tutupnya terbuka. Keris tua di dalamnya berdenyut pelan, seolah hidup. Salah satu rekan Hendra tiba-tiba berteriak. Di dinding, muncul bayangan menyerupai wajah Raka. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar seakan ingin berteriak minta tolong. Bayangan itu bergerak mengikuti mereka. Saat hendak keluar, pintu rumah menutup sendiri dengan suara dentuman keras. Buku catatan kulit tiba-tiba terjatuh dari rak dan terbuka pada halaman terakhir. Tulisan merahnya berubah, seperti ditulis ulang, satu jiwa telah diambil. Dua jiwa belum cukup. Lampu senter mati bersamaan. Teriakan pecah di dalam rumah. Warga desa hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, mendengar suara benturan, jeritan, dan tangisan yang bercampur dengan suara tawa berat yang bukan suara manusia. Pagi harinya, pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Hanya Hendra yang keluar, berjalan tertatih, matanya kosong, wajahnya pucat seperti mayat. Ia tak pernah bicara lagi sejak hari itu. Setiap malam, ia menggambar simbol yang sama, simbol yang terukir di peti warisan. Sementara dua rekannya menghilang tanpa bekas. Sejak saat itu, warga desa sadar satu hal yang mengerikan, warisan keluarga Dharma tidak pernah bisa dijual. Ia hanya berpindah tangan, menunggu siapa yang cukup bodoh untuk menerimanya. Dan di dalam rumah itu, kini terdengar lebih dari satu langkah kaki setiap malam. Sejak kejadian itu, desa tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap tengah malam, terdengar suara kereta kayu diseret dari arah rumah warisan. Padahal rel kereta tak pernah ada di sana. Hendra,
satu-satunya yang selamat, mulai bertingkah aneh. Tubuhnya sering gemetar sendiri, dan dari mulutnya keluar kalimat yang bukan suaranya. Warisan belum lunas. Suatu malam, ia berjalan menuju rumah Dharma tanpa alas kaki, menembus hujan dan lumpur. Warga mencoba menahannya, tapi tenaganya mendadak sangat kuat, seolah ada yang menggerakkannya dari dalam. Di ruang tengah rumah, peti hitam itu kini terbuka lebar. Dari dalamnya bukan lagi keris, melainkan tanah merah basah darah. Bau busuk memenuhi ruangan. Hendra berlutut. Tangannya menggali tanah itu dengan paksa, hingga kukunya terkelupas. Dari dalam tanah, muncul wajah-wajah pucat, leluhur keluarga Dharma, terikat oleh janji yang tak pernah selesai. Salah satu sosok mendekat dan berbisik, "Kau bukan pewaris, tapi kau bisa menjadi pengganti." Tiba-tiba pintu rumah terbanting. Angin berputar kencang, membuat lilin menyala hijau. Tubuh Hendra terangkat, lalu dibanting ke lantai. Teriakannya berubah menjadi tangisan bayi, suara yang dulu sering terdengar saat tumbal pertama dipersembahkan. Di saat yang sama, di desa, seorang bayi lahir tanpa menangis. Matanya terbuka lebar, dan menatap lurus ke kegelapan. Keesokan paginya, Hendra ditemukan menyatu dengan tanah di ruang tengah rumah. Tubuhnya kaku seperti patung lumpur. Di dadanya terukir simbol warisan itu. Sejak hari itu, rumah Dharma memiliki penunggu baru. Namun petaka belum berhenti. Buku catatan kulit kini menulis sendiri, halamannya bertambah, setiap darah yang lahir, harus ada darah yang kembali. Warga desa akhirnya mengerti, warisan ini tidak memilih pemilik. Ia memilih korban, dan selama rumah itu masih berdiri, petaka akan terus mencari keseimbangan. Setelah Hendra menyatu dengan tanah, rumah warisan itu tak lagi sunyi. Lampu-lampu desa sering padam bersamaan, dan setiap kali itu terjadi, suara doa terdengar terbalik, seperti dibaca dari mulut bumi. Seorang sesepuh desa, Embasura, akhirnya angkat bicara. Ia mengaku menyimpan rahasia yang diturunkan secara turun-temurun. Dulu, tanah tempat rumah Dharma berdiri adalah tanah kuburan massal. Leluhur keluarga Dharma menimbunnya, lalu membuat perjanjian agar arwah-arwah itu menjaga kekayaan mereka. Sebagai imbalannya, darah keturunan dan orang luar harus terus diberikan. Selama warisan itu ada, kata Embasura dengan suara gemetar, tak akan pernah ada penutup. Namun ada satu cara terakhir. Warisan itu harus dikembalikan ke tanah asalnya, bersama pewaris terakhir yang sadar dan rela menebus dosa keluarga. Setelah Hendra menyatu dengan tanah, rumah warisan itu tak lagi sunyi. Lampu-lampu desa sering padam bersamaan, dan setiap kali itu terjadi, suara doa terdengar terbalik, seperti dibaca dari mulut bumi. Seorang sesepuh desa, Embasura, akhirnya angkat bicara. Ia mengaku menyimpan rahasia yang diturunkan secara turun-temurun. Dulu, tanah tempat rumah Dharma berdiri adalah tanah kuburan massal. Leluhur keluarga Dharma menimbunnya, lalu membuat perjanjian agar arwah-arwah itu menjaga kekayaan mereka. Sebagai imbalannya, darah keturunan dan orang luar harus terus diberikan. Selama warisan itu ada, kata Embasura dengan suara gemetar, tak akan pernah ada penutup. Namun ada satu cara terakhir. Warisan itu harus dikembalikan ke tanah asalnya, bersama pewaris terakhir yang sadar dan rela menebus dosa keluarga. Malam Jumat Kliwon, warga berkumpul. Rumah dibuka untuk terakhir kalinya. Bau busuk bercampur tanah basah langsung menyergap. Di dalam, bayangan Raka dan Hendra berdiri berdampingan, wajah mereka hancur namun mata mereka menatap penuh harap. Di ruang tengah, peti hitam berubah menjadi lubang besar, seperti mulut bumi. Dari dalamnya terdengar suara, siapa yang akan menggantikan? Tak ada yang berani maju, hingga Embasura melangkah pelan. Aku saksi. Aku tahu semuanya, ucapnya. Biarlah aku menutupnya. Tanah bergerak, menarik tubuh Embasura perlahan. Saat tubuhnya setengah tenggelam, ia berteriak, hancurkan rumah ini. Jangan wariskan apapun lagi. Dengan tangisan dan doa, warga membakar rumah itu. Api menyala hijau, lalu merah, lalu padam seketika. Lubang tanah menutup, peti hitam menghilang, dan simbol-simbol di dinding lenyap seperti tak pernah ada. Saat fajar tiba, rumah Dharma rata dengan tanah. Desa kembali tenang, terlalu tenang. Beberapa tahun kemudian, di lokasi bekas rumah itu berdiri bangunan baru. Papan namanya tertulis, Proyek Perumahan Warisan Indah. Pada malam pertama pembangunan, para pekerja mendengar suara dari bawah tanah,
yang menolak, sudah pergi. Yang menerima, akan dimulai lagi. Petaka memang bisa dikubur. Tapi warisan dosa, selalu menemukan jalan untuk diwariskan kembali. Proyek perumahan warisan indah tetap berjalan, meski warga lama memilih pindah satu persatu. Tanah itu seolah menolak dihuni. Setiap fondasi yang ditanam selalu retak keesokan harinya, seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Pada malam ketujuh pembangunan, para pekerja mendengar suara orang menggaruk tanah dari dalam. Bukan sekali, tapi berlapis-lapis, seolah ratusan kuku mencakar bersamaan. Salah satu pekerja, Dani, nekat menggali lebih dalam. Sekopnya membentur sesuatu yang lunak. Bukan batu. Bukan akar. Tapi rambut manusia. Tanah itu terbelah, memperlihatkan wajah Mbah Sura. Mulutnya terbuka lebar, matanya masih hidup, tapi tubuhnya menyatu dengan lumpur merah. Dari belakangnya, wajah Raka dan Hendra muncul perlahan, saling bertumpuk, saling menindih. Mereka belum mati. Mereka ditahan. Dari lubang itu keluar suara berlapis, bukan satu, bukan dua, warisan tidak pernah dihancurkan. Hanya dipindahkan. Tanah tiba-tiba amblas. 3 pekerja langsung tertelan hidup-hidup. Jeritan mereka terputus saat tanah menutup kembali, meninggalkan permukaan yang rata, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Keesokan paginya, di bara pekerja, muncul sebuah buku catatan kulit, baru, basah, dan berdenyut pelan. Di sampulnya tertulis, warisan generasi baru. Halaman pertama menuliskan nama-nama pekerja yang masih hidup. Halaman terakhir, masih kosong. Malam demi malam, satu persatu mereka menghilang. Yang tersisa berubah pendiam, matanya cekung, dan setiap tidur mereka bermimpi sama. Rumah tua berdiri kembali. Peti hitam terbuka. Tanah memanggil nama mereka. Seorang mandor mencoba kabur. Mobilnya mogok tepat di gerbang proyek. Saat ia menoleh ke belakang, jalan sudah berubah menjadi ruang tengah rumah Dharma. Di sana berdiri semua korban warisan, tanpa wajah, tanpa kaki, tubuh mereka menyatu dengan lantai. Sosok paling tinggi melangkah maju. Suaranya seperti tanah runtuh, warisan bukan benda. Ia adalah hutang. Tubuh mandor itu ditarik ke lantai. Ia tenggelam sambil berteriak, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah tanah dan cacing. Beberapa hari kemudian, proyek dihentikan. Lokasi dipagari seng tinggi. Tapi setiap malam, lampu dari dalam tanah tetap menyala, hijau redup, seperti mata yang mengintai. Penduduk sekitar sering mendengar suara anak kecil tertawa dari bawah tanah, diikuti bisikan, "Kalau kau ingin hidup lebih baik, terimalah warisan kami." Kini, tanah itu tak punya rumah. Tak punya bangunan. Tapi siapapun yang melewati tempat itu, selalu merasa diikuti. Karena warisan keluarga Dharma. Tidak lagi butuh rumah. Ia sudah menemukan tempat tinggal baru. Di dalam manusia. Setelah proyek dihentikan, pagar seng itu berdiri karatan. Tak ada lampu, tak ada penjaga. Namun setiap malam, tanah di dalamnya berdenyut pelan, seperti dada yang masih bernapas. Orang-orang yang melewati tempat itu mulai mengalami hal yang sama. Mereka bermimpi rumah yang tidak pernah mereka masuki. Di dalam mimpi itu, mereka duduk di ruang tengah. Sendiri. Lampu redup. Dan di hadapan mereka, sebuah peti hitam terbuka pelan. Tak ada suara. Tak ada sosok. Hanya bau tanah basah. Saat terbangun, telapak tangan mereka kotor, ada tanah yang terselip di bawah kuku, meski mereka tidur di kamar yang terkunci rapat. Seorang guru SD di desa sebelah ditemukan duduk di kelas kosong tengah malam. Papan tulis penuh tulisan, "Aku hanya menerima. Aku tidak meminta." Ia tak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Tapi sejak malam itu, ia selalu berbicara sendiri seolah sedang membagi warisan. "Ini jatahmu, ini jatahku, jangan serakah." Beberapa hari kemudian, anak-anak di kelasnya mulai menggambar rumah yang sama. Rumah tua. Tanpa pintu. Tanpa jendela. Dengan tanah mengalir dari dindingnya. Pada malam ke-40 sejak rumah Dharma dihancurkan, hujan turun hanya di satu titik, tanah bekas proyek. Dari kejauhan, terlihat lampu ruang tengah menyala, padahal tak ada bangunan apapun di sana. Jika diperhatikan lebih lama, lampu itu bukan cahaya, melainkan mata.
Mata-mata yang membuka dan menutup dari dalam tanah. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih pelan, lebih dekat, seperti bisikan di belakang telinga. Kami tidak butuh rumah. Kami butuh penerus. Malam itu, seorang pemuda yang hanya berhenti sebentar untuk berteduh, pulang dengan senyum aneh. Ia membawa pulang segenggam tanah merah dan menyimpannya di bawah tempat tidur. Sejak hari itu, keluarganya mendengar suara orang berjalan di dalam kamar, padahal ia tidur sendirian. Saat dibangunkan, ia hanya berkata lirih, "Tenang, mereka sedang menghitung." Kini, tak ada lagi papan nama. Tak ada proyek. Tak ada rumah. Namun warisan itu telah tersebar, dibawa pulang, disimpan, diwariskan tanpa disadari. Karena petaka terbesar bukanlah menerima warisan terkutuk, melainkan tidak tahu bahwa kita sudah menerimanya. Dan malam ini, jika tanah terasa lebih berat dari biasanya, mungkin namamu baru saja ditulis di halaman terakhir, malam-malam berikutnya menjadi terlalu sunyi. Tak ada jangkrik. Tak ada angin. Hanya detak waktu yang terasa salah. Orang-orang yang pernah bermimpi tentang peti hitam mulai mendengar nama mereka dipanggil, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala. Suaranya mirip suara mereka sendiri, lebih pelan, lebih tua. Jika diikuti, suara itu selalu berhenti di satu tempat, di dekat tanah, di dekat bayangan, di dekat benda warisan yang tak mereka sadari telah mereka bawa. Tanah merah yang disimpan pemuda itu mulai mengeras. Bukan mengering, tapi membentuk. Dari gumpalan itu muncul bekas jari, bekas wajah, dan lubang kecil seperti mulut yang terbuka. Setiap malam, tanah itu berpindah tempat sendiri, makin dekat ke kepala tempat tidur. Suatu dini hari, pemuda itu terbangun dan mendapati dirinya sudah berdiri di sudut kamar. Ia melihat tubuhnya sendiri masih tidur. Dari balik dinding, suara berlapis berbisik. "Kini giliranmu menghitung." Saat tubuhnya jatuh kembali, dadanya terasa berat. Napasnya berbau tanah. Di bawah kulitnya, ada sesuatu yang bergerak pelan, seperti cacing yang mencari jalan keluar. Di desa-desa sekitar, kejadian serupa menyebar. Bukan wabah. Bukan kutukan biasa. Melainkan pewarisan. Setiap orang yang menerima, tanpa sadar, mulai kehilangan satu hal kecil, ingatan tertentu. Rasa takut. Atau rasa bersalah. Hingga suatu malam, mereka semua bermimpi sama. Ruang tengah. Peti hitam. Buku catatan terbuka. Nama-nama terus bertambah. Ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan waktu hidup yang tersisa. Di halaman paling belakang, tertulis kalimat baru, "Jika semua menerima, tak perlu lagi tumbal." Dan saat itulah kebenaran paling mengerikan terungkap, warisan keluarga Dharma tidak ingin dihentikan. Ia ingin dimiliki semua orang. Karena ketika semua orang sudah terikat, tak ada lagi yang bisa menolak. Tak ada lagi yang bisa memperingatkan. Kini, setiap rumah bisa menjadi rumah Dharma. Setiap tanah bisa menjadi peti. Setiap manusia bisa menjadi halaman berikutnya. Jika malam ini kamu merasa cerita ini terlalu dekat, terlalu nyata, terlalu sunyi, mungkin bukan karena ceritanya menyeramkan. Mungkin karena warisan itu baru saja berpindah tangan. Seiring waktu, bisikan itu perlahan melemah. Bukan karena warisan menghilang, melainkan karena ada yang menolak untuk mendengarnya. Seorang lelaki tua yang tak dikenal muncul di desa. Ia tak bertanya apapun. Ia hanya duduk di tanah bekas rumah Dharma, menancapkan tongkat kayu, lalu membaca doa dengan suara lirih, pelan, tapi tegas. Tanah bergetar. Bukan karena marah, melainkan seperti menyerah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mimpi tentang peti hitam berhenti datang. Anak-anak tak lagi menggambar rumah tanpa pintu. Orang-orang mulai tidur tanpa merasa diawasi. Namun lelaki tua itu berkata satu hal sebelum pergi. Petaka bukan berasal dari warisan. Petaka datang saat manusia menggantungkan hidup pada selain Tuhan. Ia menatap tanah itu lama, lalu melanjutkan, selama manusia masih tergoda jalan pintas, selama masih ada yang ingin kaya tanpa ridhonya, warisan semacam ini akan selalu lahir, dengan nama yang berbeda. Tanah bekas rumah Dharma akhirnya ditutup dan dijadikan tempat doa. Bukan untuk mengikat makhluk apapun, melainkan untuk mengingatkan manusia agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena sesungguhnya, tidak ada kekayaan yang membawa berkah jika diperoleh dengan mengorbankan iman. Tidak ada warisan yang patut dipertahankan
Jika harus menukar akal sehat, hati nurani, dan keimanan. Rezeki tidak pernah salah alamat. Ia datang sesuai kehendak Allah. Bukan melalui perjanjian gelap atau jalan terlarang. Apapun yang diperoleh dengan cara batil, cepat atau lambat, akan kembali sebagai musibah. Maka jagalah iman, tolak segala bentuk keserakahan, dan percayalah, ketenangan hidup hanya datang dari jalan yang diridhoinya. Karena warisan sejati bukan harta, melainkan iman dan amal baik, yang kelak menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Apa yang terjadi pada keluarga Dharma bukan sekadar kisah horor. Itu adalah gambaran nyata tentang manusia yang lupa batas, ketika seseorang lebih percaya pada janji makhluk daripada janji Allah. Saat itulah hidup mulai kehilangan arah. Tuhan sudah menegaskan, tidak ada rezeki yang datang tanpa izinnya, dan tidak ada kekayaan yang membawa kebaikan jika diperoleh dengan cara yang melanggar perintahnya. Perjanjian gelap, pesugihan, dan warisan terkutuk mungkin terlihat memberi hasil cepat, namun sesungguhnya ia mengikis iman sedikit demi sedikit, hingga manusia tak lagi sadar bahwa dirinya sedang dijauhkan dari cahaya. Ingatlah, setan tidak pernah memberi, ia hanya meminjamkan kenikmatan, lalu menagih dengan penderitaan yang berlipat. Jangan iri pada rezeki orang lain, karena kita tidak tahu harga apa yang mereka bayar. Jangan tergoda jalan pintas, karena keselamatan tidak pernah lahir dari keserakahan. Dan jangan takut hidup sederhana, sebab hidup yang berkah jauh lebih berharga daripada hidup yang mewah tapi gelisah. Jika ada kisah horor yang paling nyata di dunia ini, itu bukan tentang rumah angker atau warisan terkutuk, melainkan hati manusia yang jauh dari Tuhan. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat, agar kita selalu mencari rezeki yang halal, menjaga iman, dan menyerahkan segala urusan hidup kepada Tuhan yang Maha Mengetahui. Karena pada akhirnya, perlindungan terbaik bukanlah jimat atau perjanjian, melainkan doa dan keimanan. Semoga kita semua dijauhkan dari rezeki yang menyesatkan dan warisan yang membawa petaka. Amin.